Oke, karena hujan ya, nah bisa mainan 40 meter. Jadi ini saya iseng-iseng tes ya untuk shoot beberapa peluru ya dengan standar Siap Vision ya. Telenya 4x32, ini untuk jarak 15 meter ya. Oke, ini saya melibatkan ada beberapa merek lokal. Untuk merek yang Jerman yang sudah beken ini 1000 wattnya ini ya, Superdome RWS ya, 8 green, 8,3 green. Kita namakan saja mereknya ini merek A dan B. Ini merek A ya, ini merek B. Ini A yang sudah saya poles. Poles itu gimana sih? Dipoles itu caranya gini. Ini peluru ya. Ini saya taruh di batu asahan. Saya maju mundurin ngek ngok ngok ngok. Hitung berapa kali, 10 kali boleh. Nah, nanti pinggir-pinggirnya akan rapi nih. Ya, dengan pinggir-pinggirnya rapi, maka akurasinya akan bertambah baik ya. Karena kelemahan dari peluru-peluru buatan yang kurang rapi adalah pada sirip-siripnya ini ada sisa-sisa timah cor-corannya. Jadi pada saat masuk ke chamber kita sodokkan penyodok pelurunya itu kerasa gergel, nggak smooth ya. Nah, ini yang harus kita haluskan ya. Peluru merek B ini sekilas sama dengan merek A ya, tapi ini lebih smooth. Ya, saya nggak sebutkan mereknya, harganya terpaut mungkin sekitar 3.000 4.000 per boxnya ya. Tapi ini lebih baik akurasinya. Ini peluru B ya. Ini adalah peluru A. Shoot pertama, kedua, ketiga ini melorot semua. Saya berasa pada saat memasukkan peluru ini gergel, nggak smooth. Pada saat yang smooth didapat akurasi yang baik ya. Ini padahal tembakan sesi ketiga saya kasih pada saat tabungnya sudah cukup hangat ya. Jadi peluru ngedrop ini murni karena bukan karena tabung dingin tapi karena pelurunya kurang rapi ya. Ini hasil peluru A ya, 12 grain yang sudah saya poles ya. Shoot 1 2 3 dia masuk, 4 5 baru dia agak naik ya. Ini bagus, dengan dipoles lebih baik hasilnya. Dan ini peluru B. Peluru B meskipun secara fisik mirip dengan A, tapi dia lebih halus sehingga akurasinya nomor 1 2 3 5 ini bagus. Untuk keempat dia memang agak naik ya. Dia ini 3 5 agak naik, 3 4 5 agak naik. Tapi groupingnya jauh lebih baik daripada peluru A yang acak-acakan seperti ini ya. Oke. Di sini produsen peluru A juga membuat peluru A Premier ya, grainnya 10,5 grain. Bentuknya serupa dengan RWS Superdome ya, tapi hasil akurasinya beda jauh sekali meskipun yang Superdome ini cuma 8,3 grain ya. Di sini kita lihat ya, RWS Superdome 8,3 grain ini saya belum nomerin, saya lupa tadi hujan soalnya ini. Ini padahal shoot sesi kelima ya, pada saat tabung cukup panas ya. Ini 1, 2, 3, 4 ini ngumpul di sini ya. Karena 8,3 grain memang agak naik. Shoot kelima saya turunkan bukan 0+1 tapi 1/4. Masa sih Jerman nggak ada yang masuk? Nah, akhirnya masuk dia di sini ya. Groupingnya ini harusnya bagus. Ini kalau kita kasih 1/4 semua dia geser ke sini, groupingnya rapet. Tapi kelemahannya dia karena 8,3 grain dia nggak bisa untuk 40 meter, kurang ya. Agak lari-lari kalau untuk senapan saya ya ini. Nah, meskipun dia fisiknya hampir sama ya dengan Superdome, tapi yang 10,5 grain merek A Premier ini ngawur nih, kesana kesini kesini. Senapan saya nggak cocok sama ini. Saya bukan bilang ini jelek ya, senapan saya nggak cocok, jadi saya stop ya. Zaman bapak saya muda dulu ya, waktu dia masih suka main senapan ya, dia pakai HW80, Diana 50, 51, ada BSA, ada Sharp Innova yang dua negara, ada Sharp Ace yang ori Jepang, dan ada Vanweer Wow 300 S Match ya. Dia pakai peluru match RWS ini untuk 10 meter, tapi dulu kan standarnya ISSF jadi nggak pakai tele ya, pakainya visir tuh kan. Jadi kalau di senapan match itu ya itu selalu pakai visir ya, iron sight biasa ya, dia nggak ada yang pakai scope ya, syaratnya itu. Dan posisinya stand up. Dan dengan senapan ini dan dengan peluru ini dan memakai Sharp Ace Jepang, bapak saya untuk 10 meter stand up tanpa teleskop dengan visir dia bisa dapat nilai 9 ya kira-kira ya. Ini bagus sekali nih, tapi untuk senapan yang presisi. Jadi setiap peluru dia benar-benar packing satu persatu ya, satu persatu. Jadi ini presisi sekali, pelurunya ya. Mereka biasanya untuk Vanweer Match ya.
Ini zaman sebelum ada produsen peluru China merek KYS ya, yang bisa menjuarai Olimpiade sejak tahun 2000 kalau nggak salah ya. Nah, gimana sih saya menentukan senapan ini pakai peluru ini, senapan ini pakai peluru ini? Saya lihat ya, kalau chambernya senapan itu chambernya presisi ya, saya pilih peluru yang mendekati 4,5 ya. Jadi jangan yang terlalu gemuk belakangnya ya. Jadi ada beberapa peluru, saya tidak sebut merek ya, seperti peluru ini ya. Ini peluru ini bagus. Jadi dia presisi sekali, dia di 4,5 mili ya, meskipun dia 13,4 grain, tapi dia akurasinya tinggi sekali. Cukup bagus untuk buatan lokal, ini saya suka sekali ini ya. Saya nggak usah sebutkan merek ya. Nah, kalau dibandingkan dengan yang lokal yang lain ini baik, tapi dengan senapan saya tadi Sharpvision ini nggak cocok. Ini nggak cocok ya. Sharpvision mintanya yang pelurunya pantatnya agak lebar. Ini nggak cocok ya. Tapi untuk yang siap Sarvan yang satunya cocok ini. Banyak orang bilang mitosnya kalau peluru lokal ngerusak laras. Sebetulnya nggak juga ya. Jadi nanti kita lihat ya. Kita lihat pada saat senapan sudah ditembakkan, pelurunya itu kita ambil ya bangkainya ya. Ini kita lihat ya. Jadi kalau misalnya bangkainya alurnya masih bagus ya, pelurunya cacatnya sesuai dengan alur senapannya ya, itu bagus, nggak masalah. Jadi dia nggak merusak laras ya. Ini juga cukup bagus, nggak apa-apa ya. Hanya kalau peluru-peluru lokal yang lebar, dia membuat laras lebih cepat kotor ya. Peluru impor ada yang menggunakan bahannya bukan hanya timah, tapi timah dicampur nikel. Jadi dia lebih ringan dan dia tidak mudah mengotori laras. Tapi menurut saya peluru yang pakai nikel, karena dia keras, dia lebih merusak laras menurut saya ya. Berikutnya setelah pakai sehmat ya, kalau kita lihat ya, nanti kita lihat pakai tang ya. Kita ambil pakai tang ya, kita coba tekan pelurunya ya, kita tekan. Nah ya, kita lihat mengubah peluru ini, mempenyokkan peluru ini keras enggak. Kalau dia keras berarti hati-hati, peluru itu timahnya banyak mengandung logam lain yang sifatnya keras. Tapi ini enggak, meskipun dia peluru lokal yang ini ya, yang bikin laras kotor ya, tapi lihat loh ya, saya tekan sedikit dia udah ada jejasnya ya, jadi dia nggak merusak laras ya.